Selamat datang kembali di Tony FS. Bismillah, Assalamualaikum. Sebuah tweet dari Mas Restu Wiratmaja, panti asuhan bekas rumah Cina, berdasarkan kisah nyata. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamil alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya, based on true story, panti asuhan bekas rumah Cina. Sebuah tweet yang dituliskan oleh Mas Restu Wiratmaja. Tahun 2012 penghujung bulan. Panti asuhan Kasih Anak merupakan sebuah panti asuhan yang mengayomi anak-anak yang berbakat. Bahkan beberapa dari mereka ada yang menghafal Al-Quran. Tidak heran, panti asuhan itu sering diiming-imingi banyak bantuan seperti bantuan sosial, baik bersifat linear yang terjun langsung dari pemerintah ataupun donatur yang mengulurkan rezekinya langsung ke panti asuhan ini. Tercatat ada banyak anak-anak yang menempati panti asuhan ini, namun karena mendapatkan tempat baru, akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih untuk memasuki tempat baru ini. Terhitung ada 7 orang saja yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang berbakat seperti anak indigo, anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan fisik, bahkan kecerdasan dalam menghafal. Nah, ini akan jadi tempat kalian, ucap Pak Afif sebagai pengurus panti itu. Ketujuh orang itu adalah Azam, Faisal, Sidi, Puspa, Mail, Aryo, dan Tantri. Mereka bertujuh sudah membawa barang bawaan mereka masing-masing. Rumah yang akan dihuni ini bertingkat 2, besar dan juga lumayan luas. Terdapat banyak ruangan yang tertutup dan lengkap dengan tempat ibadah. Rumah ini kok kayak berhantu ya, ucap Tantri. Hush, gak boleh ngomong kayak kui, gak pantas, gak boleh ngomong kayak gitu, jawab Pak Afif. Pak, ini rumah apa? Tanya Aryo polos. Tempat ini dulunya milik orang Cina, namun mereka berpindah tempat dan kebetulan pemilik rumah itu adalah donatur panti asuhan kita, jelas Pak Afif. Pak, rumah ini bukan sarang demit kan? Ucap Mail. Nopo maneh toh? Apalagi sih? Ya jelas bukan lah, Il. Lalu Puspa memandangi sesuatu di jendela rumah itu. Lihat apa? Tanya Pak Afif. Itu ada orang yang berdiri di depan jendela, jelas Puspa. Tentu saja Pak Afif dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Belum lagi Puspa ini adalah anak indigo yang hijabnya masih terbuka. Ada apa? Tanya Pak Afif sambil berbisik. Perempuan menggunakan baju hitam, mukanya tertutup rambut, jelas Puspa. Sidi dan Tantri langsung menghampiri Puspa. Sudah, jangan dilihatin, gak bagus, ucap Tantri. Ada satu lagi, lanjut Puspa. Azam langsung menghampiri Puspa. Tutup matanya, ucap Azam. Tantri dan Sidi langsung menutup mata Puspa untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi jika Puspa menjelaskan lebih detail mengenai sekumpulan sosok yang berada di rumah baru yang akan dijadikan sebagai panti asuhannya itu. Gimana? Tanya Azam. Puspa mengangguk paham, karena Azam adalah yang tertua di antara mereka bertujuh. Sebisa mungkin Azam menjaga mereka semua. Ayo masuk, ucap Pak Arif. Mereka bertujuh masuk ke dalam rumah itu sambil menaruh seluruh barang-barangnya di kamar yang berbeda. Kamar untuk perempuan ada di atas, sedangkan kamar untuk laki-laki ada di bawah. Faisal merupakan anak panti yang paling kecil, usianya berkisar 8 tahun. Karena itu, Faisal sangat disayang oleh Pak Afif, sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Faisal tidur ya sama Kak Azam, ucap Pak Afif. Iya Pak, jawabnya. Mail, Aryo, kalian juga jaga Azam ya, ucap Pak Afif. Pak Afif mengecek kamar atas. Dia ingat betul pesan Pak Han, pemilik dulu rumah ini, untuk tidak membuka ruangan di tingkat 2 yang terpasang dupa dan terkunci gembok. Puspa, Bapak mau bicara denganmu, ucap Pak Afif sambil menghampiri Puspa. Iya Pak,
jawab Puspa. Pak Afif menuju kantor tempatnya yang berdekatan dengan kamarnya. Puspa mengikuti dari belakang sambil menggesek-gesekkan kedua tangannya karena dia tidak kuat akan suhu dingin. "Bagaimana keadaan kamu?" tanya Pak Afif. "Baik Pak," jelas Puspa. "Di atas ada ruangan yang tidak boleh dibuka ya, jangan dibuka," jelas Pak Afif. "Kenapa emangnya Pak?" "Pokoknya jangan dibuka. Pesan dari Pak Han, pemilik dulu rumah ini." "Iya mengerti Pak." Pak Afif pun mengangguk. Puspa pun kembali ke kamarnya yang satu ruangan dengan Tantri dan Sidi. Ketika Puspa ingin menuju kamarnya, dia mencium bau dupa yang sangat pekat. Bau apa ini? Dia pun mencari asal dari bau tersebut. Hidungnya yang tajam membuat respon tubuhnya bergerak untuk mencari sumber dari bau dupa itu. Puspa terkejut bukan kepalang. Dia mendapati sebuah ruangan yang bertuliskan bahasa Cina. Di bawahnya terdapat terjemahan dari bahasa Jawa yang tertulis, "Yang membuka akan didatangi, sing buka bakal tak tekoni," ucap Puspa sambil membaca tulisan itu. Karena dia penasaran, telinganya dia tempelkan ke daun pintu itu. Awalnya yang terdengar adalah seperti gemericik air, namun dia tak yakin kalau ruangan itu adalah kamar mandi. Lambat laun suaranya tercipta. Dari suara gemericik, kini menciptakan suara nafas yang berat. Jantung Puspa berdetak kencang. Tangannya gemetaran. "Suara apa ini?" tanya Puspa. Suaranya makin menggema di telinga Puspa. Makin didekatkan telinga itu ke daun pintu, suara itu makin jelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundak Puspa. "Lagi apa kamu?" tanya Sidi. "Ah, kamu bikin jantungku copot aja." "Lagi apa di sini?" bisik Sidi. Enggak lagi ngapa-ngapain kok," jawab Puspa. Sidi memandangi daun pintu yang bertuliskan Cina dengan terjemahan Jawa itu. "Ruangan apa ini, Pus?" "Enggak tahu, Di." "Sing buka bakal tak tekoni, yang buka akan didatangi," eja Sidi ketika membaca tulisan itu. "Maksudnya apa ya?" "Sudah, aku tidak tahu," jawab Puspa. Puspa pun beranjak pergi dan menuju ke kamar. Kini hanya Sidi yang masih memandangi pintu itu. "Rumah aneh," ucapnya dengan kasar. Sidi pun melangkah menuju kamar. Namun ada sesuatu yang membisiki telinganya. "Tolong bukakan pintu ini." "Hei, siapa itu?" tanya Sidi. Bulu kuduk Sidi mulai merinding. Ada bisikan aneh yang segelebat terdengar di telinga kirinya. Dia pun lari terbirit-birit menuju kamar. Di dalam kamar, Puspa dan Tantri yang sedang membereskan kasur terkejut melihat tingkah Sidi yang seperti dikejar-kejar setan itu. Ada apa sih? Lari-lari kayak kesetanan," ucap Tantri. Itu, ada yang membisiki telingaku." "Siapa?" tanya Puspa. "Nggak tahu aku," jawab Sidi. "Alah, bohong kamu," ucap Tantri. "Sumpah aku tidak bohong." "Moso?" "Iya." "Pus, gimana ini?" tanya Tantri. Puspa hanya cuek dan tidak meladeni ucapan mereka berdua. "Pus, jawab," ucap Sidi. "Aku tidak tahu ucap Puspa. "Tadi kamu kan yang pertama kali ke ruangan itu?" tanya Sidi. Puspa terkejut mendengar hal itu. Dia pun membalikkan badan dan menuju ke arah Sidi. "Aku tidak tahu apa-apa. Kita kan baru ke rumah ini," jelas Puspa. "Tapi kamu juga yang melihat wanita berbaju hitam kan?" tanya Sidi. Puspa terdiam. Memang dia mendapati wanita berbaju hitam dengan rambut menutupi seluruh wajahnya. "Pus, kok diam sih?" "Wanita itu emang ada di tempat ini," jelas Puspa. Tantri dan Sidi saling menatap. "Seriusan? Bohong gak kamu?" tanya Sidi. Puspa mengangguk sebagai tanda membenarkan pertanyaan dari Sidi. "Tapi aku belum tahu kejelasannya, karena kita baru hari ini menempati rumah ini. Maka dari itu, aku akan menelitinya lebih jauh," jelas Puspa. Meneliti demit? Kamu sehat?" tanya Sidi. "Ya, bagi kalian itu adalah hal gila. Bagiku itu adalah sebuah tantangan," jelas Puspa sambil tersenyum. Dian kamu, mana ada yang mau meneliti setan? Kamu aja, aku gak mau ikut-ikutan," ucap Sidi. "Aku ikut," jawab Tantri. "Tantri, kamu," ucap Sidi. "Lagian apa salahnya sih kita mengenali lebih dalam tempat tinggal kita? Bener gak, Pus?" tanya Tantri. "Cakep," jawab Puspa. "Aduh, terserah kalian semua. Aku gak ikut-ikutan. Aku takut."
Sidi sendiri merupakan tipikal orang yang penakut. Hal ini dibuktikan karena di antara ketujuh orang tersebut, Sidi adalah satu-satunya yang sangat tidak menyukai dunia gaib seperti itu. Untuk menjadikan rumah baru itu tetap nyaman, Pak Afif memberikan perintah untuk berberes rumah hingga rapi dan bersih. Sidi, Puspa, dan Tantri membersihkan bagian daerah tingkat 2, sedangkan Azam dan yang lainnya membereskan di bagian tingkat bawah, seperti kamar mandi dan lain-lain. Mereka bergegas membersihkan seluruh ruangan, kecuali ruangan yang terkunci dengan tulisan Cina dengan terjemahan Jawa tersebut, karena tidak ada satupun yang berani membuka pintu dari ruangan tersebut, apalagi ruangan tersebut memiliki throwback atau masa lalu yang belum diketahui. Pak Afif sendiri menyarankan untuk tidak membuka, bahkan memasuki pintu tersebut, karena amanah dari Pak Han yang seharusnya ruangan tersebut diratakan, namun Pak Han belum sempat untuk mengunjungi tempat tersebut karena beberapa kendala. Setelah beberes selesai, tiba saatnya malam hari. Setiap sholat maghrib, mereka semua berjamaah di tingkat bawah, yang kebetulan disediakan ruang peribadatan, yaitu musola, yang cukup mengisi kapasitas mereka yang berjumlah 8 orang. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dari tingkat 2 tepatnya daerah kamar Puspa dan lainnya, terdengar suara benda berjatuhan. Duk 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 duk. Suara itu mengagetkan seluruh anak panti yang berada di musola. Suaranya membuat bulu kuduk mereka merinding. Puspa dan yang lainnya saling berpegangan tangan. Jika nantinya terjadi apa-apa, mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Pak Afif mengisyaratkan untuk tidak terkejut dengan suara aneh itu, karena Pak Afif sendiri juga merasakan ada yang tidak beres dengan rumah ini. Akhirnya mereka melanjutkan zikir mereka untuk menenangkan hati yang sedang kacau balau itu. Namun, beberapa saat setelah terdengar bunyi-bunyian benda dijatuhkan, mereka dengan serentak juga mendengar suara langkah kaki yang menuruni tangga dari atas tingkat 2. Suara itu seperti memberikan tempo untuk menarik perhatian mereka semua. Tuk, 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 tuk. Alhasil mereka semua saling memeluk satu sama lain karena ketakutan yang luar biasa. Pak Afif masih terus memejamkan mata untuk menetralisir keadaan. Yang tenang, yang kalem. Penunggu di sini menyambut kedatangan kalian semua, ucap Pak Afif. Azam menarik-narik baju Pak Afif. Pak, jendelanya kebuka sendiri. Pak Afif tidak menggubris perkataan Azam. Dia terus memejamkan matanya sambil menggenggam kedua tangannya. Lagi, Azam menarik-narik baju Pak Afif seraya berucap, Pak, ada yang lari-larian di atas. Kita takut, Pak, ucap Azam. Pak Afif sama sekali tidak mengatakan apapun. Barulah yang terakhir kali ketika Puspa mendapati seorang anak kecil sedang menatap mereka semua dari atas sambil memeret-meretkan lidahnya. Bentuk anak kecil ini botak, namun mata dan alisnya tidak ada. Ada anak kecil di atas, mata sama alisnya tidak ada, ucap Puspa. Hal ini membuat Tantri dan Sidi berteriak kencang karena rasa takut yang menyelimutinya. Pus, jangan bohong kamu, teriak Sidi. Aku tidak bohong, teriak Puspa. Sudah Pus, jangan mainan, teriak Tantri yang tiba-tiba menjadi penakut. Puspa pun beranjak bangkit. Dia melangkah menuju tangga dan bermaksud untuk menuju tingkat 2. Pak Afif sendiri masih terus memejamkan mata seperti ingin mengusir para demit itu, namun secara batin. Pus, mau kemana? Teriak Azam. Dia memanggilku, ucapnya. Mbak Puspa, jangan ke sana, teriak Faisal. Aryo dan Mail beranjak bangkit dan mencoba untuk menarik tubuh Puspa. Kamu sehat ah? Rumah ini emang sudah menjadi sarang demit, teriak Aryo. Pus, jangan ke atas ya, pinta Mail. Puspa hanya terdiam. Dia pun menuruti kemauan Aryo dan Mail. Namun begitu mereka bertiga membalikan tubuh mereka untuk duduk kembali, tiba-tiba bola kasti yang entah dari mana datangnya menggelinding perlahan di tangga. Bola itu berhenti di kaki mereka bertiga. Sesaat mereka bertiga pun menatap ke atas tangga secara bersamaan. Hehehe, sesosok bocah tanpa mata dan alis tersenyum. Mereka sambil memainkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Tentu saja, ini membuat Aryo, Mail dan Puspa berteriak dan berlari kembali menuju musola.
Azam dan yang lainnya mendengar teriakan itu langsung bertanya-tanya, "Ada apa?" "Ada tuyul!" teriak Aryo yang langsung menutupi dirinya di belakang Azam. Begitu juga dengan Mail yang mengikuti tingkah Aryo. Puspa segera menutup matanya dengan kerudung putih miliknya. Tantri dan Sidi memeluk tubuhnya agar Puspa merasa tenang. Pak Afif beranjak bangkit dari tempatnya dan menuju tingkat 2. "Pak, mau kemana?" tanya Faisal. "Puspa, ikut saya," ucap Pak Afif. Baik Pak." Pak Afif dan Puspa menuju ke tingkat 2. Langkahnya tampak tegar untuk menghadapi problem terbesar ketika mendapati gangguan di tempat tinggal barunya. "Puspa, pikiranmu jangan kosong, tetap di belakang saya, paham?" ucap Pak Afif. Baik Pak." Mereka berdua menuju ke ruangan yang tertutup rapat dan terkunci itu, tempat yang bertuliskan Cina dan memiliki terjemahan Jawa. "Puspa, di tempat ini ada sebuah makam Cina yang tidak boleh satu orang pun masuk ke dalamnya. Ruangan inilah yang membuat teror kepada kita semua," ucap Pak Afif. "Terus gimana Pak?" "Kita harus hancurkan makam itu." Puspa mengangguk paham. Pak Afif memegangi gembok yang mengunci ruangan itu. "Gembok ini sudah tua. Kita butuh paru untuk menghancurkannya." "Malam ini juga Pak?" "Ya, malam ini juga." Puspa pun turun menuju ke ruangan Pak Afif. Dia mendapati teman-temannya dengan raut wajah yang ketakutan. "Pus, bagaimana?" tanya Azam. "Malam ini kita akan selesaikan masalahnya. Tetap saling menjaga," ucap Puspa. Azam mengangguk paham. Puspa mengambil palu di kamar Pak Afif. Lalu dia melanjutkan ke tingkat 2 dan menyerahkan palu itu ke tangan Pak Afif. "Bagaimana keadaan anak-anak?" tanya Pak Afif. "Mas Azam menjaga mereka semua." Pak Afif mulai mencoba membuka paksa ruangan itu dengan memukul-mukuli palu itu beberapa kali. Pet! Lampu seluruh rumah tiba-tiba menjadi padam. "Pak," tanya Puspa. "Mereka datang," ucap Pak Afif. Di posisi lantai bawah, Tantri dan Sidi berteriak histeris. Begitu juga dengan Faisal, Mail, dan Aryo. "Mas Azam, Faisal takut," ucap Faisal. "Tenang Dek, ada Mas Azam yang bakal jaga Dek Faisal. Jangan kemana-mana ya. Mas mau ambil lilin di kamar Pak Afif," ucap Azam. Faisal hanya mengangguk. "Rio, Mail, kamu semua jaga adik-adikmu ya, paham tidak?" tanya Azam. "Iya Mas," ucap Aryo dan Mail. Azam menuju kamar Pak Afif. Dia mencari lilin dan korek api untuk sebagai penerangan sementara. "Pak Afif naruh lilinnya di mana ya?" tanya Azam. Azam terus mencari lilin itu di seluruh ruangan kamar Pak Afif. Namun Azam menemukannya di tas milik Pak Afif. "Alhamdulillah sudah ketemu," ucap Azam. Dia pun menyalakan lilin itu. Namun dari tadi lilin itu tertiup angin. "Kok tidak nyala-nyala lilinnya?" tanya Azam. Ketika dia mencoba untuk menyalakan lilin lagi, tiba-tiba ada suara yang seolah-olah meniup lilin itu agar tetap mati. Bulu kuduk Azam mulai merinding. Dia tahu ada yang tidak beres di kamar Pak Afif. Ketika terakhir kalinya dia menyalakan lilin lagi, tampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Azam sambil berucap, "Nggak nyala ya?" Azam yang mendapati sosok itu langsung teriak dan kabur sambil membawa lilin serta korek api. Mereka yang mendengar teriakan Azam langsung saling memeluk satu sama lain. Faisal menangis karena dia merasa sangat ketakutan. "Ada apa Mas?" tanya Aryo. "Sosok itu tuyul?" tanya Mail. Azam mengangguk. Dia pun menyuruh kepada yang lainnya untuk membaca bacaan sebisanya. Faisal yang merasa ketakutan, dia pun berlari menuju pintu keluar. "Faisal mau kemana?" teriak Aryo. Mail dan Azam segera mengejar Faisal. Namun hal yang tidak diinginkannya pun benar-benar terjadi. Tubuh Faisal terjatuh dan ditarik menuju kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Mail langsung melompat dan menggapai kedua tangan Faisal. Faisal berteriak minta tolong. "Mas Azam!" teriaknya. Mail terus memegangi tangan Faisal yang masih ditarik oleh sesuatu tak kasat mata itu. Dia terus menahan genggaman tangan Faisal agar tidak terlepas. Azam langsung berlari menuju tempat Faisal dan Mail yang masih terus bertahan.
dia berhasil mendapati tubuh Faisal. "Jangan dilepas," teriak Azam. Dia juga menarik tubuh Faisal agar tidak tertarik oleh sosok tak kasat mata itu. Karena saking kuatnya energi sosok itu, keduanya terpental dan Faisal berhasil ditarik menuju kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Faisal terbawa dan tertarik oleh sosok itu menuju kamar mandi. Yang terdengar di telinga Azam adalah hanya teriakan dan tangisan anak kecil yang terus berusaha memberontak. Azam dan Mail menuju kamar mandi itu untuk menyelamatkan Faisal. Namun ketika dia mendapati di setiap jendela rumah, beberapa sosok sedang mendatangi keduanya. "Mas, wanita itu," ucap Mail. "Mereka benar-benar datang," ucap Azam. Jeritan demi jeritan menyelimuti rumah itu. Tantri dan Sidi terkejut karena melihat sosok wanita berbaju hitam menempelkan mukanya tepat di hadapan jendela. Pak, itu suara Sidi," ucap Puspa. "Bapak tahu, kita fokus dulu menghancurkan kuburan ini," ucap Pak Afif. "Pak, aku harus nyelamatin mereka semua, mereka dalam bahaya." Pak Afif memandangi Puspa. "Jangan gegabah, lihat di belakangmu." Puspa memandangi bagian belakang pandangannya. Dia sangat terkejut karena beberapa bayang hitam berdiri tegak dengan wajah tertutup rambut. "Sosok itu?" Sudah, pegangan tanganku saja," ucap Pak Afif yang masih berusaha membuka ruangan itu. Palu yang digunakan untuk memukuli gembok lama-kelamaan membuahkan hasil. Kamar itu terbuka dan mengeluarkan aura seram yang membuat keduanya bergetar. "Pak, kakiku gemetar." "Aku juga sama," jawab Pak Afif. Mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Mereka lupa membawa lampu dan penerangan. Namun Pak Afif ingat membawa korek kayu di dalam sakunya. "Ada korek kayu di kantongku." Puspa mengambil korek itu di jas milik Pak Afif. Dia menyalakan korek itu. Ters! Seketika ruangan itu tampak kosong. Tak ada satupun atau apapun yang mengisi ruangan yang terkunci itu. "Kok kosong, Pak?" Pak Afif berhenti. Dia menengok ke arah belakang. Puspa pun mengikutinya. Tampak dari belakang, yaitu pintu masuk ruangan itu, terdapat beberapa bayangan hitam, sedikit demi sedikit, menutup pintu dengan pelan. "Pak, pintunya, Pak!" "Biarkan saja." Bruk! Pintu itu ditutup dengan keras oleh beberapa sosok yang mengenakan baju hitam dengan wajah tertutup rambut. Pak Afif dan Puspa melanjutkan perjalanannya. Dia masuk ke dalam kamar itu yang ternyata kamar itu juga luas seperti berbentuk terowongan. Kita sudah berada di dimensi lain. Kuburan itu sudah terlihat. Jelas Pak Afif sambil menunjukkan kuburan itu yang ternyata hanya berbentuk tiang dengan lebar setengah hasta dan panjang 1 hasta. Pak Afif terus maju ke arah kuburan itu. "Pak, aku khawatir dengan yang berada di bawah." "Jangan khawatir, mereka semua aman." Puspa mengangguk. Dia masih memandangi makam itu yang bertuliskan Lin Yu, seperti nama orang. "Sekarang gimana, Pak?" "Hancurkan makamnya." Pak Afif segera mengangkat tangannya dan kemudian dia memukul-mukuli makam itu hingga retak. Namun sedari tadi tidak ada efek sama sekali. "Pak, kok tidak terjadi apa-apa?" Mereka berdua tidak menyadari bahwa di tingkat bawah sedang terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Faisal masih terjebak di dalam kamar mandi. Tantri dan Sidi serta Aryo masih dicekal oleh wanita mengenakan baju hitam dengan wajahnya yang tertutup rambut. "Il, kamu jaga di sini. Aku ingin menyelamatkan Sidi dengan yang lainnya," ucap Azam. "Mas, jangan ninggalin aku di sini," pinta Mail. "Sudah, jangan menggerutu." Mail mengangguk paham. Azam pun langsung berlari menuju arah Sidi dan Tantri. Dia sangat repot sekali karena harus berbolak-balik menyelamatkan keduanya. "Mas Azam!" teriak Sidi. "Mas, tolongin kita!" Lanjut Tantri. "Mas, mereka semua di belakang, Mas!" ucap Aryo. Azam pun membalikan badannya. Dia terkejut ketika 5 wanita berbaju hitam mendekatinya. Azam terjatuh karena kaget. "Astagfirullah, la ilaha illallah," ucap Azam berkali-kali. Seluruh sosok itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Aryo langsung menuju ke tempat Azam dan membangunkan tubuhnya. "Mas, gak apa-apa?" tanya Aryo. "Gimana yang lain?" Azam memandangi wajah Tantri dan Sidi yang masih ketakutan dan gemetaran sedari tadi. "Kita harus keluar dari sini." "Keluar? Gimana dengan Puspa dan Pak Afif?" teriak Aryo. "Mereka semua aman. Puspa janji kepadaku akan hal itu. Yang penting kita selamatkan Faisal dulu terus keluar." "Aku setuju.
ucap Tantri yang beranjak bangkit. "Tan," ucap Sidi, "kita selamatkan Faisal dulu, lalu keluar dari tempat ini. Itu jalan yang efektif," jelas Tantri. Azam mengangguk. Mereka semua bergerak menuju ke kamar mandi yang sudah dijaga oleh Mail. Namun ketika mereka sudah berada di hadapan kamar mandi, dia disuguhi oleh suasana yang tidak mengenakan. Mail berdiri tegak di hadapan kamar mandi. Mereka juga tidak mendengar teriakan Faisal. "Il?" tanya Azam. Mail tetap terdiam, tidak menjawab. "Itu bukan Mail." "Jangan ganggu tempatku," ucap Mail dengan suara yang berat. "Il, kamu kenapa?" ucap Aryo sambil menggoyang-goyangkan badannya. Mail langsung menarik tangan Aryo dan memelintir tangannya. "Ah, Aryo!" teriak Sidi dan Tantri. Azam langsung menolong Aryo. Dia mendorong tubuh Mail dan dengan seketika keduanya terdorong menuju kamar mandi. Bruk, pintu itu terbuka lebar. "Mail, Aryo!" teriak Sidi dan Tantri. Azam pun beranjak bangkit. Dia melihat sesosok anak kecil sedang memainkan Faisal. "Faisal!" ucap Azam. Telinga Faisal dimainkan oleh sosok anak kecil tanpa mata dan alis itu. "Jangan sentuh Faisal!" teriak Azam. Sosok anak kecil itu tersenyum lebar. Tantri dan Sidi terjatuh karena melihat kengerian sosok anak kecil itu tersenyum lebar. Azam mendekati Faisal tanpa takut. Namun begitu dia mendekat, Mail beranjak bangkit. "Jangan sentuh rumah ini," ucap Mail yang sedang kerasukan. Tanpa banyak lama, Azam pun memukul tubuh Mail dengan menggunakan pecinya. Prak! Tentu saja Mail langsung terpental dan terjatuh di dekat Faisal. Sosok anak kecil itu menghilang. "Tantri, Sidi, buka pintu depan!" teriak Azam. "Baik, Mas!" Keduanya langsung membuka pintu depan yang kebetulan aman tanpa satu sosok pun yang menjegal mereka. Azam segera mengangkat tubuh Faisal. Aryo yang masih kesakitan karena tangan kanannya terpelintir berusaha untuk bangkit. "Rio, kamu gak apa-apa?" tanya Azam. Iya Mas, seret tubuh Mail dari sini," ucap Azam. Baik Mas." Mereka berdua pun segera kabur dari tempat itu. Hanya menyisakan Pak Afif dan Puspa yang masih belum menyelesaikan tugasnya. "Pak, cepat hancurkan!" Pak Afif berusaha keras untuk menghancurkan makam itu. Namun beberapa kali dipukulkan, tetap saja belum hancur-hancur juga. Suara demi suara mengelilingi ruangan itu. "Pak, sekarang!" Pak Afif dengan sekuat tenaga memukuli makam itu dan berhasil menghancurkan makam itu. Krak! Lampu ruangan segera menyala dan mereka berhasil menghancurkan makam itu. Namun anehnya, dia sedang berada di dalam kamar mandi tanpa sedikit pun bekas reruntuhan makam yang telah dihancurkannya. "Ayo keluar!" Pak Afif langsung menarik tubuh Puspa dan menuju ke tingkat bawah. Di lantai bawah, Pak Afif tidak mendapati Azam dan yang lainnya. "Kemana mereka?" tanya Pak Afif. "Mereka sudah keluar, Pak. Ayo keluar dari sini." Pak Afif dan Puspa langsung menuju ke arah pintu depan dan keluar dari rumah itu. Mereka mendapati Azam dan yang lainnya terkapar di jalanan. "Pak, gimana yang lain?" Tangan Aryo kepelintir, Faisal dan Mail pingsan, Tantri dan Sidi trauma. Pak Afif memandangi rumah itu. "Rumah ini tidak aman," ucapnya. Mereka berdiam diri di jalanan hingga hampir pagi hari. Untungnya ada warga yang ingin berbagi tempat tinggal sementara untuk mereka semua. Warga itu bernama Pak Ujang. Rumah itu memang sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Kabarnya ada sebuah makam di dalam rumah itu. Anehnya tidak ada yang mengetahui itu makam siapa, ucap Pak Ujang. "Kita juga diganggu oleh sosok wanita berbaju hitam serta anak kecil tanpa alis dan mata, Pak," ucap Pak Afif. "Mengenai itu, kita juga pernah. Bahkan kabarnya, sosok di sana sangat ramai. Karena itu malam ini kalian menginap di rumahku saja. Besok pagi segera tinggalkan rumah itu," jelas Pak Ujang. "Baik, Pak." Singkat cerita, keesokan harinya Pak Afif menghubungi Pak Han dan berniat untuk meninggalkan rumah itu. "Pak Han akan datang sebentar lagi," ucap Pak Afif kepada Pak Ujang. Beberapa menit berselang, Pak Han datang bersama dengan beberapa orang lainnya untuk membantu mengangkat seluruh barang-barang yang sudah terlanjur berada di rumah itu. "Maaf Pak, kami tidak bisa melanjutkan untuk menempati rumah ini." "Iya Pak, saya juga paham. Gimana keadaan anak-anak?" tanya Pak Han. "Alhamdulillah mereka baik-baik saja. Namun beberapa dari mereka sangat trauma," ucap Pak Afif. Selesai mengangkat seluruh barang bawaan anak-anak, Pak Han memberikan sesuatu kepada Pak Afif sebagai permintaan maafnya.
Rumah ini rencananya akan kami perbaiki lagi sebelum ditempati ulang. Untuk waktunya kami tidak bisa memberi kepastian, ucap Pak Han. Pak Afif hanya terdiam. Mobil jemputan mereka sudah datang. Maafkan saya, Pak. Saya terus terang tidak mengetahui rumah ini. Namun beberapa pekerja yang sempat merenovasi rumah ini memang mendapati banyak kendala dan gangguan, ucap Pak Han. Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya meminta kepada anak-anak untuk bersabar. Terima kasih atas semuanya, Pak, jawab Pak Afif. Sama-sama, Pak. Itu mobil jemputannya sudah datang. Siap, Pak. Pak Ujang, kami izin pamit. Terima kasih atas suguhannya. Sama-sama, Pak. Mereka pun memasuki mobil jemputan itu. Namun di dalam mobil, Faisal melihat sesuatu. Pak, anak kecil itu melambai-lambaikan tangan bersama dengan perempuan berbaju hitam itu, ucap Faisal ketika memandangi rumah itu dari jendela mobil. Faisal, tutup. Dan sampai sekarang rumah itu masih menjadi misteri. Beberapa kasus lainnya ketika melewati rumah ini, ada saja yang mendapati sosok itu. Kadang sedang berdiri tegak, berjalan, terduduk di atap rumah, bahkan menempelkan wajahnya di jendela. Wallahu a'lam bishawab. Intinya tetap jaga diri ketika beradaptasi dengan tempat tinggal yang memiliki masa lalu yang kurang menguntungkan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Kisah ini selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya ya. Terima kasih Mas Wira, Restu Wiratmaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Tony FS.